Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji selayaknya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan hanya kepadanya lah kita memuji, padanya lah kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya lah kita menyembah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dari perbuatan kita yang jelek, yang zalim, dan kita juga berlindung dari amalan-amalan kita yang tidak sempurna. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk padanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan juga rasulnya, dan tidak ada nabi setelah beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim ajmain. Semoga Allah melimpahkan sholawat, kesejahteraan, kedamaian, keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran-ajaran Nabi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah menegaskan, Allah berjanji dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, tunduklah, patuhlah dengan sebenar-benarnya tunduk kepada Allah yang menciptakan segala sesuatunya di langit, di bumi, di
kedalaman lautan, di dasar bumi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang sudah menciptakan kita dari jiwa yang satu yaitu Adam, dan menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya Adam, dan dari keduanya lah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jagalah silaturahim, sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengasihimu. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni semua dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khotib akan membawakan khutbah yang berjudul Fondasi Agama itu adalah Keyakinan. Membahas tentang masalah fondasi agama, seorang muslim harusnya memiliki fondasi agama, baik itu dalam ibadahnya ataupun dalam kesehariannya. Dan fondasi ini harus kokoh dan kuat. Ketika fondasi ini kuat, maka dia akan hidup tenang dalam setiap keadaan. Walaupun ada masalah yang menerpa rintangan yang menghadang, ada uang tidak ada uang, banyak keluarga dalam masalah dan sebagainya, harusnya itu akan membuat muslim itu dengan fondasi tersebut akan menjadi lebih tenang dalam menghadapinya. Fondasi itu dalam agama itu kita sebut dengan keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang nanti akan kita susuri setelah kehidupan ini. Dan ini adalah fondasi yang dasar sekali. Bahkan seperti kita ketahui, dakwah Nabi di Mekah yang sekitar 13 tahun itu, 10 tahun pertama itu masih membahas tentang masalah keyakinan, fondasi keyakinan, fondasi akidah. Jadi belum ada perintah sholat, belum ada zakat, puasa, bahkan jihad. Pada masa ini yang diutamakan oleh Rasulullah adalah penanaman akidah, keyakinan. Maka ketika 10 tahun pertama itu sudah tertanam betul di para sahabat, akidah, keyakinan, maka ketika cerita berikutnya ketika hijrah ke Madinah, maka para sahabat dengan mudah ketika Rasulullah menyuruh untuk sholat, puasa, bahkan berjihad. Karena pada masa pertama di Mekah itu fondasi keyakinan itu sudah tertanam betul di para sahabat Rasulullah saat itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, beritahukan kepada saya tentang Islam yang saya tidak perlu lagi tanya kepada selain engkau. Kata Nabi, qul rabbiyallah summa tsaqim. Ikrarkan dalam pikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai fondasi dalam hidupmu bahwasanya Tuhanku itu hanya satu, yaitu Allah. Yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan-larangan. Maka seharusnya ketika kita sudah memiliki fondasi keyakinan seperti itu, semakin genting sebuah keadaan, seharusnya makin muncul keyakinan seorang muslim. Keyakinan ini pula lah yang akhirnya pada setiap hari Jumat, ya, hari yang agung ini, kita tahu Allah memerintahkan kita untuk senantiasa membaca surat Al-Kahfi. Ya, di beberapa hadis sudah disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan mendapat cahaya antara dia dan Ka'bah. Di hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Kahfi malam Jumat, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan karena keyakinan tersebut, akhirnya kita rutin ya, untuk senantiasa mengamalkan surat Al-Kahfi ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kandungan dari surat Al-Kahfi, itu ada beberapa kandungan yang seharusnya bisa meningkatkan fondasi keyakinan dalam agama kita. Yang pertama, di beberapa ayat awal di surat Al-Kahfi itu kita bisa melihat bagaimana Allah menekankan keyakinan di Al-Quran ini bahwa Al-Quran ini benar, tidak sebuah dongeng. Ya. Kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu sudah betul.
baik itu masalah politik, ekonomi dan sebagainya. Dan itu bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita seharusnya. Kandungan yang lain di surat Al-Kahfi yang pertama adalah tentang kisah Ashabul Kahfi itu sendiri ya. Bagaimana 7 orang anak muda pada saat itu ya, yang memiliki keimanan kepada Allah hidup di zaman di mana tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah. Ya. Tapi karena keyakinannya akhirnya Allah berikan jalan keluar. Mereka pergi ke sebuah gua dan Allah berikan jalan keluar, dan itu ditidurkan. Allah menidurkan mereka selama kurang lebih 390 hari, yang mana tubuhnya saja tidak rusak. Maka kita harus yakin ada Allah yang menjamin kita. Walaupun dalam sebuah komunitas itu tidak ada yang percaya pada Allah, maka Ashabul Kahfi seharusnya mengajarkan kita bagaimana kita harus yakin bahwa ada Allah yang akan membawa kita dari setiap masalah. Kisah berikutnya adalah di surat Al-Kahfi tentang kisah bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Seperti kita ketahui, Nabi Musa pernah mengatakan, saya adalah orang terpintar yang memahami hukum Allah di muka bumi. Lantas Jibril turun. Jibril bilang bahwasanya ada hamba yang lain yang lebih pintar dibanding kau ya Musa, yang bisa memahami hukum Allah. Dialah Khidir. Maka pada saat itu Musa melakukan perjalanan untuk mencari di manakah Nabi Khidir. Setelah itu ketemu, maka Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir ya, untuk mengikuti beliau ya, untuk melihat seperti apa sih pemahaman Khidir terhadap hukum Allah. Tapi Khidir memberikan argumen, kamu pasti tidak akan kuat ketika kamu mengikuti aku. Lantas Nabi Musa tetap berpendirian, saya ingin mengikuti aku. Bagaimana engkau bisa mengikuti aku, kata Nabi Khidir? Insya Allah dengan kesabaranku aku bisa mengikuti kamu. Baiklah, syaratnya apapun yang kamu lihat, maka kamu tidak boleh menanyakan atau menjelaskan sesuatu itu. Maka kita bisa lihat di surat Al-Kahfi ada 3 kejadian yang terjadi, peristiwa antara Nabi Khidir dengan Musa. Yang pertama, suatu ketika Khidir pergi ke mengarungi lautan dengan sebuah kapal, lalu bertemu dengan para nelayan kecil. Yang Khidir lakukan adalah membolongi kapal-kapal nelayan kecil tadi yang miskin itu, dibolongi kapal-kapal. Lalu Musa mengatakan, ya Khidir, kenapa engkau membolongi kapal-kapal orang miskin tersebut? Padahal mereka tidak salah apa-apa. Kata Khidir, bukankah sudah aku katakan bahwa kamu tidak akan sanggup mengikuti aku? Oh, mohon maaf, baik, saya tidak akan menanyakan. Lalu jalanlah kemudian mereka berdua. Datanglah di suatu daerah, lalu ada anak kecil, lantas tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Lalu Musa mengatakan, wahai Khidir, kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak memiliki dosa tersebut? Khidir mengatakan, bukankah sudah kukatakan engkau tidak akan sanggup mengikuti aku? Oke, mohon maaf, saya tidak akan menyela dan bertanya lagi. Lalu jalanlah mereka bertiga, datanglah ke sebuah daerah di mana ada benteng. Ketika benteng itu memisahkan antara orang luar dengan orang yang di dalam, yang tinggal di dalamnya. Lalu mereka ingin menginap di situ, tapi tidak memiliki bendaharaan untuk menginap di situ dan tidak diperbolehkan orang luar masuk ke situ. Lalu akhirnya Khidir dan Musa akhirnya keluar dari daerah tersebut. Lalu ketika mereka keluar, mereka menemukan sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu yang dilakukan oleh Khidir, disentuhlah tembok tersebut. Akhirnya tembok yang tadinya runtuh tersebut, yang hendak runtuh tersebut akhirnya berdiri kembali. Lalu Musa akhirnya memberikan penjelasan, wahai Khidir, bukankah ketika engkau sudah memperbaiki tembok ini, kenapa engkau tidak meminta sedikit uang kepada pemilik tembok tersebut supaya kita bisa menyewa tempat, supaya kita bisa tinggal di daerah tersebut? Akhirnya Khidir mengatakan, oke, sudah cukup, karena kamu tidak menepati janjimu. Nah, akhirnya Khidir menjelaskan satu persatu kejadian yang mereka lewati bersama. Yang pertama adalah terkait peristiwa Khidir membolongi kapal-kapal orang miskin. Lalu Khidir mengatakan, sebetulnya Allah memerintahkan aku untuk membolongi kapal-kapal kecil tersebut karena ya, di ujung sana, di pantai sana, itu ada raja yang durjana, raja yang kejam, yang senantiasa mengambil pajak dari orang-orang kecil tersebut. Tapi mereka tidak akan mengambil pajak dari perahu orang nelayan kecil tersebut ketika mereka melihat ada bolongan kecil saja.
maka Allah memerintahkan aku untuk membolongi kapal-kapal kecil aja. Setelah itu orang-orang tersebut bisa menambal kapal tersebut. Itu kejadian pertama. Yang kedua, kenapa aku membunuh anak kecil tersebut? Karena anak kecil tersebut anak kecil yang durhaka kepada orang tuanya, yang akan membahayakan masa depan dari orang tuanya. Dan yang dibunuh oleh anak kecil adalah anak yang masih di bawah umur, masih balik. Dan ternyata Allah memerintahkan tersebut, kemudian hari keluarga tersebut akan memperoleh anak-anak yang soleh dan solehah di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, bagaimana cerita Gideon memperbaiki tembok yang akan runtuh, itu adalah karena ternyata di bawah tembok tersebut itu tersimpan perbendaharaan yang banyak yang digunakan, yang orang tuanya sebelum meninggal sudah menyimpan perbendaharaan itu di bawah tembok tersebut, digunakan untuk anak-anaknya kelak. Saya takut ketika tembok itu runtuh, perbendaharaan di bawah tembok tersebut akan diambil oleh orang-orang lain. Maka saya perbaiki. Allah memerintahkan saya untuk memperbaiki tembok tersebut, sehingga suatu ketika anak-anak tersebut, anak-anak dari almarhum tersebut sudah tumbuh besar, bisa memanfaatkan dari harta yang ada di bawah tembok tersebut. Kisah berikutnya dari yang ada di surat Al-Kahfi, yaitu tentang kisah Raja Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi. Bagaimana dia menghadang dua suku besar saat itu yang berbuat kerusakan yang kita kenal ya, kaum Yajuj dan Majuj. Yang mana Zulkarnain akan membuat benteng ya, di antara dua gunung dengan cara dilelehkan besi dan timah untuk supaya dikurung Yajuj dan Majuj tersebut. Al-Kahfi tersebut yang kita baca dengan penuh keyakinan seharusnya bisa menumbuhkan keyakinan kita dalam beragama sehingga bisa lebih baik lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain surat Al-Kahfi, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ternyata ada kisah-kisah yang lain yang bisa menumbuhkan keyakinan kita. Salah satu adalah tentang kisah bagaimana yang terjadi perang Ahzab. Jadi perang Ahzab ini adalah dulu ada kaum Yahudi ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah. Itu Yahudi akhirnya keluar, terpinggirkan, pergi dari Madinah. Karena saking sakit hatinya mereka mengumpulkan. Maka istilah Al-Ahzab itu di surat Al-Ahzab itu artinya ada golongan-golongan, sekutu-sekutu. Lalu para Yahudi yang di Madinah itu mengumpulkan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Muhammadiyah, tidak suka dengan Muhammad. Akhirnya terkumpullah 10.000 orang saat itu. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk menyerang Madinah. Madinah saat itu pasukan hanya sekitar 1.000 orang, maka sekitar 10% dari total kelompok-kelompok tersebut itu ingin diserang. Maka jika kita mengetahui sejarahnya akan Rasulullah dan para sahabat membuat parit saat itu, khandak. Karena 1.000 melawan 10.000 tidak memiliki peluang untuk bisa menang kecuali karena pertolongan Allah. Maka ada peristiwa bagaimana ketika Nabi memecahkan sebuah batu saat itu. Ketika memecahkan sebuah batu, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Islam akan tersebar di seluruh pelosok bumi ini. Kaum munafik saat itu mengatakan, ya Muhammad, bagaimana mungkin pada saat ini saja keamanan kami kami tidak memiliki keamanan pada saat ini. Bahkan mau ke belakang saja, ke toilet saja kami sudah tidak memiliki keamanan. Bagaimana engkau bisa memberikan janji kepada kami bahwa Islam akan tersebar? Tapi sebaliknya saat itu kaum muslimin semakin yakin dan semakin menambah keyakinan mereka. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, qalu hada ma wa'adanallahu wa rasuluh, mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi ketika melihat sekutu-sekutu itu, justru mereka muncul keyakinannya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma jadahum ilal imanan wa taslima, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan mereka. Ketika dikepung, bukannya malah takut, justru para sahabat saat itu mengatakan inilah janji yang sudah Allah janjikan kepada kita. Di kisah yang lain tentang perang Uhud, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui perang Uhud 70 sahabat meninggal, sekitar 630 orang masih muslimin saat itu masih selamat. Dan di beberapa riwayat mengatakan
Minimal para sahabat itu minimal yang selamat itu memiliki 2 sabetan pedang minimal. Kita bisa bayangkan 2 sabetan pedang. Ya, jadi kalau pakai silat aja itu sudah sangat perih. 2 sabetan pedang minimal para sahabat saat itu memiliki tanda tersebut di perang Uhud. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memiliki luka, pelipisnya berdarah, giginya pecah, bahkan pundak sebelah kirinya akhirnya juga sakit dan bahkan sampai 1 bulan. Saat itu setelah terjadi perang Uhud, malamnya para kaum muslimin istirahat terlebih dahulu, pulang ke rumah masing-masing, dan subuhnya akhirnya wahyu turun kepada Rasulullah bahwa esok hari setelah subuh kalian kejar kembali para kaum musyrikin saat itu. Bisa kita bayangkan 630 orang yang muslimin yang terluka kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan luka. Malamnya, besok paginya itu turun wahyu. Kejar kaum muslimin. Kejar para kaum muslimin, kejarlah. Balas kembali kaum musyrikin tadi. Bahkan ada satu kisah kakak beradik ya, yang saat itu masih banyak luka-luka, diobatin sama ibunya, ditempelin sana sini lukanya. Mendengar seruan tersebut, sang kakak mengatakan, "Wahai adikku, mari kita jawab seruan Rasulullah." Kata adiknya, "Bagaimana mungkin kita bisa menjawab seruan Rasulullah padahal kita kondisinya seperti ini?" Kata si kakak mengatakan, "Baik, suatu waktu aku akan menyeretmu. Di waktu yang lain kamu akan menyeretmu." Maka pada saat itu di jalan kota Madinah mereka berdua saling seret menyeret dalam rangka untuk mengejar kaum muslimin, untuk membalas kembali kaum muslimin saat itu. Dan ini diabadikan di Quran surat Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fahsa'uhum fajadahum imana. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Jadi suatu ketika mereka sudah datang di suatu tempat, kaum muslimin tadi, lalu kaum musyrikin mengatakan, sesungguhnya kamu harusnya takut karena kami kaum musyrikin sudah siap-siap menyerang kamu kembali. Tapi yang terjadi, ternyata ucapan itu malah menambah kuat iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam yamsashum su'. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Wa taba'u ridwan Allah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Imran 174. Ulu qauli hada, saya sudah mengatakannya. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya beristighfar dan mengajak jemaah juga beristighfar. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Beribadahlah kepada Allah. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah menyuruh kita untuk tidak berbuat kemungkaran dan tidak berbuat keji. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah sudah memperingatkan tersebut, maka jadikan itu sebagai pegangan dalam hidup kita. Wala tazidullahi akbar. Mengingat Allah adalah amalan yang paling besar. Aqimi shalah, mari kita